Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Dwi Anggriana dengan NIM 221252267. Saya dari kelas JD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan infus. Tahukah kamu apa itu infus? Infus intravenus adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Disuntikkan langsung ke dalam vena atau pembuluh darah dalam volume yang relatif banyak. Infus intravenus tidak diperbolehkan mengandung bakterisida dan zat dapar. Sumber Farmakope Indonesia edisi 6. Seperti yang kita ketahui bahwa sediaan infus adalah sediaan yang langsung diberikan kepada pembuluh darah. Jadi, sediaan infus memiliki beberapa syarat, yakni yang pertama, sediaan harus jernih. Jadi tidak boleh ada partikel apapun. Selain itu, harus bebas dari partikel asing. Nah, seperti tadi, tidak boleh mengandung partikel apapun meskipun halus, karena sediaan infus langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah. Kemudian selanjutnya sediaan harus steril, sediaan harus bebas pirogen, dan sedapat mungkin harus isotonis. Seperti halnya sediaan lain, sediaan infus juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sediaan infus yaitu respon fisiologi cepat. Hal ini dikarenakan sediaan infus langsung disuntikan kepada pembuluh darah. Kemudian pengobatan dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar, contohnya seperti pada pasien yang koma. Kemudian dosis akurat dan tepat. Selanjutnya ada kecepatan infus bisa diatur. Selain itu, sediaan infus juga memiliki kerugian, diantaranya kontrol pemberian yang tidak baik dapat menimbulkan speed shock, khususnya pada orang yang takut jarum, jadi dapat menimbulkan shock atau kaget. Kemudian pemberian obat harus dilakukan oleh personal teralih atau dokter, jadi harus dilakukan oleh dokter atau perawat. Kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, karena sediaan infus langsung disuntikan ke dalam pembuluh darah, jadi tidak mungkin kita memperbaiki dosis tersebut. Jadi untuk pemakaiannya harus hati-hati. Selanjutnya harganya mahal. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan infus. Penyimpanan infus dalam wadah dosis tunggal atau single dose pada suhu tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Selanjutnya kemasan infus. Infus dapat dikemas dalam wadah yang didesain untuk pengosongan secara cepat. Mengandung volume lebih dari 1000 ml, infus dapat dikemas dalam unit dosis tunggal dalam wadah plastik atau gelas yang cocok dan harus steril, di mana bebas pirogen dan bebas dari bahan partikulat. Karena pemberian volume besar, bahan bakteriostatik tidak pernah diberikan karena untuk menghindari toksisitas. Selanjutnya ada pengujian sediaan infus. Untuk yang pertama yaitu pengujian fisika yang meliputi uji organoleptis. Uji organoleptis ini meliputi bentuk, bau, dan warna. Kemudian ada uji kejernihan serta uji partikel melayang, uji pH, dan uji homogenitas. Selanjutnya pengujian kimia yang meliputi uji penetapan kadar bahan aktif, uji identifikasi bahan aktif. Kelanjutannya yaitu pengujian biologi seperti uji cemaran mikroba. Nah, ini adalah contoh produk referensi yang saya cari. Namanya yaitu sodium klorid 0,9% infus 500 ml. Golongan obat keras, pabriknya dari Otsu NS, harganya 23.000, penyimpanannya di bawah suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada contoh produk referensi yang kedua dengan namanya yaitu glukosa 5%, golongan obat keras, pabrik dari PT Widatra Bakti, harganya 20-30 ribu rupiah, penyimpanannya di bawah suhu 30 derajat Celcius. Infus ini termasuk dalam infus glukosa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.